Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi an'ama 'alaina ni'aman muta'addidah wa hadana siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Sadaqallahul azim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah apabila ada yang menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersujud dan berdiri, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu benar-benar membawa kebinasaan yang abadi atau kekal. Surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 64. Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, jamaah zuhur Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Termasuklah kehadiran kita di zuhur ini bagian daripada nikmat yang diberikan kepada kita. Sebab tidak semua orang yang meluangkan waktunya untuk salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ayat-ayat yang kita bacakan tadi memberikan informasi tentang karakter dari orang-orang yang disebut dengan ibadur rahman. Ibad itu jamak dari abdun. Kita sering menyebut hamba Allah, hamba Allah. Tapi yang di dalam Al-Quran ini, surat Al-Furqan ini, itu disebut dengan ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Di antara indikasi atau karakternya itu adalah, pertama, bila dia melakukan berjalan di muka bumi dengan melakukan perjalanan itu secara rendah hati, tentu lawannya itu sombong. Berarti ibadur rahman itu jauh dari sombong. Dia tidak sombong karena hartanya, dia tidak sombong karena pangkatnya, dia tidak sombong karena kebangsawanannya.
Kenapa? Karena semua yang dia dapati itu datangnya kemudian. Dan juga akan pergi. Kalau indah awak meninggalkan semuanya itu meninggalkan kita. Nah, inilah. Di dalam surat lain dikatakan wala tamshi fil ardi maraha. Dalam surat Luqman itu ya, wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kalian berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Nah, inilah yang dihindari oleh ibadur rahman itu. Mereka berjalan di muka bumi hauna, dengan rendah hati. Selanjutnya kaum muslimin dan muslimat, wa idza khatamahumul jahilun qalu salama. Bila disapa oleh orang-orang yang bodoh, kadang-kadang sapaannya itu menjengkelkan hati. Sapaannya itu menghina kadang-kadang. Tapi tidak dia balas sesuai dengan yang dia terima hinaan orang itu, tapi dibalas dengan mengucapkan kata-kata yang menyejukkan, salama, menyenangkan, memberikan keselamatan. Jadi ucapan-ucapan jelek tidak dibalas dengan ucapan jelek, tapi dibalas dengan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang ketiga, wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya dengan melakukan ibadah, yaitu bersujud dan berdiri. Artinya ini melakukan ibadah, salat tahajud. Karena di dalam surah Al-Isra 79 itu dikatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Sebagian malam hendaklah kamu lakukan salat tahajud sebagai amalan tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat ini diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam tanpa perai. Rasulullah melakukan salat tahajud sehingga waktu subuh masuk. Pada suatu ketika waktu subuh masuk, Bilal bin Rabah masuk masjid. Dia lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, mencucurkan air mata, membasahi pipi dan lantai. Lalu apa kata Bilal bin Rabah? Kenapa ya Rasulullah engkau berdoa demikian, menangis pula lagi? Bukankah dosa-dosamu yang berlalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah? Engkau telah dijamin masuk surga. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Singkat, padat jawaban Rasulullah. Alastu abdan syakura. Bukankah aku ini seorang hamba yang pandai bersyukur? Jadi ibadah itu bagian daripada ungkapan rasa syukur kita. Kita menerima berbagai bentuk nikmat. Berbagai bentuk nikmat.
material, non material, kita terima setiap saat. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Di antara bersyukur itu melakukan salat, termasuk salat malam. Wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Terakhir kaum muslimin dan muslimat, wallazina yaquluna rabbana asrif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Ini artinya ibadur rahman itu selalu menjalin komunikasi dengan Allah di dalam ibadah dan di luar ibadah, di dalam salat dan di luar salat. Di antara doanya kepada Allah itu adalah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab jahannam. Karena sesungguhnya azab jahannam itu benar-benar kebinasaan yang abadi. Nah, doa ini dikatakan oleh Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi kalau orang tidak mau berdoa, ini berarti tidak mau memberikan kesempurnaan kepada ibadahnya. Malah dikatakan tadi ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat kita dapat merealisir di dalam kehidupan kita karakteristik atau ciri-ciri dari yang kita sebut dengan ibadur rahman. Ini sebagian, masih ada yang lain di dalam ayat-ayat berikutnya. Tapi karena kita sebatasan waktu, demikian untuk kesempatan ini kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.